Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Shirani dengan NPM 2235 Saya dari kelas 5C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Introduction to React.js. Eh, Langsung lanjut ke pertama. Nah, React React adalah pustaka atau library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface, terutama untuk aplikasi web berbasis satu halaman yang dikembangkan oleh tim di Facebook dan diluncurkan pada tahun 2013. React memungkinkan pengembang membuat UI yang dinamis dan responsif dengan lebih efisien. Nah, poin-poin penting mengenai React, yang pertama itu ada komponen. Uh, Dasar dari React memungkinkan pembuatan elemen UI yang dapat digunakan kembali, terdiri dari kelas komponen dan function komponen. Lalu virtual DOM. Representasi virtual dari DOM asli yang memungkinkan perubahan hanya pada bagian yang perlu, membuat React lebih cepat. Lalu ada JSX atau JavaScript SML, yang dimana sintak yang memungkinkan penulisan HTML dalam JavaScript membuat penulisan UI lebih mudah dipahami. Lalu ada state dan props, yang dimana state menyimpan data atau status komponen yang dapat berubah, sedangkan props digunakan untuk mengirimkan data antar komponen yang bersifat tetap atau immutable. Lalu ada React Hook, fitur yang memungkinkan pengguna state dan efek samping dalam function komponen seperti useState dan useEffect. Lalu life cycle method atau metode untuk mengelola siklus hidup komponen seperti komponen did mount, komponen did update, dan komponen will on mode. Lalu di sini ada React Router, yang dimana pustaka untuk mengatur navigasi dalam halaman tanpa membuat ulang, mendukung client side routing. Lalu di sini ada HTML dan CSS. HTML dan CSS adalah teknologi inti dalam pengembangan web yang bersama-sama digunakan untuk membangun struktur dan tampilan situs web. Nah, di sini kita menjelaskan tentang HTML. Nah, di sini ada peran utama. Peran utama HTML yaitu menyusun konten halaman dengan membuat elemen-elemen seperti teks, gambar, tautan, tabel, dan formulir. Lalu struktur dokumen. HTML mengatur konten web dalam elemen-elemen bertingkat dan membantu struktur hierarki seperti header, selection, div, dan footer. Lalu tag dan atribut. HTML menggunakan tag seperti p, lalu ada header 1 serta atribut seperti src pada gambar atau href pada tautan untuk menyusun dan memberikan informasi lebih lanjut. Lalu di sini CSS. Peran utama CSS itu memberikan gaya pada elemen HTML termasuk warna, ukuran, layout, dan animasi, selektor, dan properti. CSS bekerja dengan selektor, misalnya body dan class, untuk menargetkan elemen dan properti seperti color, font size, dan margin untuk menyusunkan tampilannya. Lalu responsive dan fleksibilitas layout. CSS memungkinkan desain responsif menggunakan unit fleksibel seperti Pavement, FH, FW, dan media queries untuk menyusun tampilan di berbagai perangkat. Lalu model kotak. Setiap elemen dianggap sebagai kotak yang memiliki padding, border, dan margin yang memungkinkan pengaturan spasial yang tepat. Lalu JavaScript fundamental. JavaScript fundamental adalah dasar-dasar JavaScript, bahasa pemrograman yang sangat penting dalam pemrograman web. Di sini ada variabel, tempat penyimpanan data dengan tipe data string, number, boolean, null, dan undefined. Lalu operator yang meliputi aritmatika, perbandingan, dan logika, yang dimana sini untuk pemrogram pasti sudah tahu mengenai aritmatika, perbandingan, dan logika, jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail. Lalu fungsi. Blok kode yang dapat dipanggil berulang kali dideklarasikan dengan function atau sebagai fungsi panah. Lalu kondisional menggunakan if, dan else untuk menyalakan kode berdasarkan kondisi tertentu. Lalu looping mengulangi perintah menggunakan for, while, atau do while. Lalu ada array dan objek struktur data menyimpan berbagai nilai
Array menggunakan indeks sementara objek menggunakan pasangan key value. Lalu ada DOM. DOM adalah representasi terstruktur dari elemen-elemen HTML dalam web yang dibentuk oleh browser, yang memungkinkan pengembang berinteraksi dengan dan memodifikasi tampilan web secara dinamis menggunakan JavaScript. DOM menyusun halaman web sebagai pohon berjenjang, di mana setiap elemen HTML menjadi node yang dapat diakses, dimodifikasi atau dihapus. Lalu poin penting yang harus diketahui mengenai DOM. Yang pertama itu struktur dasar berbasis pohon, mempresentasikan dokumen sebagai pohon hierarki. Lalu akses dan manipulasi node, memungkinkan pengembang mengakses, menambah, memodifikasi atau menghapus node. Lalu DOM event. DOM menyediakan event handling untuk merespon interaksi pengguna seperti klik atau input. Lalu dokumen API, menjanjikan API untuk mengakses dan memanipulasi elemen-elemen halaman seperti get element by ID, query selector, append child, dan remove child. Lalu modern JavaScript. Modern JavaScript atau ES6 memperkenalkan sejumlah fitur baru yang membuat kode JavaScript lebih bersih, lebih efisien, dan lebih mudah dikelola. Nah, berikut ini adalah rincian fitur utama untuk ES6. Yang pertama itu adalah lead dan cost. Lead menggantikan for untuk deklarasi variabel dengan cakupan blok, sementara cost mendeklarasikan variabel konstan yang nilainya tidak dapat diubah setelah inisialisasi. Lalu ada arrow function, fungsi yang lebih ringkas yang menggunakan sintas atau menghindari kebingungan konteks disk yang sering terjadi pada fungsi tradisional. Lalu template literal, memungkinkan pembuatan string menggunakan backtick atau tanda koma atas, memungkinkan interpolasi atau operation dan multiline string. Lalu destructuring assignment, interaksi nilai dari array atau objek ke dalam variabel terpisah dengan mudah. Lalu default parameter, menetapkan nilai default pada parameter fungsi, membantu dalam menghindari undefined ketika parameter tidak diisi. Lalu split operator, representasi dengan untuk menyebabkan elemen array atau objek, berguna untuk menyalin atau menggabungkan array dan objek. Lalu range parameter, menangkap sisa argumen dalam array menggunakan di parameter fungsi yang memungkinkan fungsi menerima jumlah argumen yang variatif. Lalu ada git dan CLI, sistem kontrol versi. Yang pertama itu ada git, adalah sistem kontrol versi terdistribusi yang melacak perubahan dalam kode sumber, memungkinkan kolaborasi dan pengelolaan riwayat proyek. Lalu repository atau repo, menyimpan proyek yang berisi semua perubahan atau versi kode. Lalu perintah utama, yang pertama itu ada git init, yang adalah membuat repository baru. Lalu git add untuk menambahkan perubahan ke string area. Lalu git commit untuk menyimpan perubahan dengan pesan. Git push menggunakan perubahan ke repository online. Git pull mengambil perubahan terbaru dari repository online. Lalu ada branching, membuat cabang untuk pengembangan paralel, memungkinkan eksperimen tanpa mempengaruhi cabang utama. Lalu yang kedua ada CLI atau command line interface, yang dimana termuka teks CLI memungkinkan pengguna mengetik perintah langsung di terminal atau command prompt, memberi kendali penuh terhadap sistem operasi atau alat seperti Git. Lalu perintah umumnya itu ada cd atau change directory, yaitu untuk mengubah direktori kerja. Lalu ada ls atau list untuk menampilkan isi direktori. Lalu mkdir atau mkdir atau bisa disebut juga dengan make directory untuk membuat direktori baru. Lalu ada remove untuk menghapus file atau direktori. Nah, manfaat CLI adalah CLI lebih cepat dan efisien dibandingkan GUI untuk tugas-tugas tertentu, terutama dalam pemrograman dan administrasi sistem. Lalu ada package manager dalam kurung Node.js dan npm. Nah, pertama itu ada Node.js. Node.js adalah platform yang memungkinkan eksekusi JavaScript di server. Node.js
memfasilitasi pembangunan aplikasi web yang cepat dan efisien. Lalu NPM, Node Package Manager, yaitu alat manajemen paket untuk Node.js, digunakan untuk mengelola dan menginstal pustaka atau library serta dependensi proyek. Lalu perintah utama NPM, yang pertama itu NPM init untuk memulai proyek baru dan membuat file package JSON. Lalu npm install, menginstal paket dan menambahkan ke Node modulus. Lalu npm update, memperbarui paket ke versi terbaru. npm uninstall untuk menghapus paket dari proyek. Lalu keunggulannya, manajemen dependensi. Yang pertama itu ada manajemen dependensi untuk mempermudah pengelolaan pustaka dan versi yang diperlukan. Yang kedua, ekosistem yang kaya atau akses ke ribuan paket yang dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan aplikasi. Nah, lalu pembahasan selanjutnya itu ada konsep utama React. Konsep utama dalam React meliputi pertama ada komponen. Di sini elemen dasar dari aplikasi React yang dapat digunakan kembali dan membentuk UI. Lalu CSS atau sintaks yang memungkinkan penulisan HTML dalam JavaScript untuk mendeskripsikan antarmuka pengguna. Lalu state dan props, menyimpan data dinamis atau state dan mengirimkan data antar komponen atau props. Lalu virtual DOM, representasi dari DOM yang memungkinkan pembaruan efisien tanpa mempengaruhi DOM yang mempengaruhi DOM nyata secara langsung. Lalu life cycle atau metode yang mengolah siklus hidup komponen. Baik, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Apabila saya ada salah ucapan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.